Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi bersama kami di channel Gus Idris Family. Dan juga saya bersama Mas Muafak yang udah gak asing lagi. Dan juga ini ada lagi nih yang pasukan baru ini. Pasukan baru. Pasukannya ibaratnya pasukan baru. Ya, wajah-wajah baru. Yaitu Mbak Fiona. Atau yang sering disebut dengan Selendang Kuning. Itu nama dulu, sekarang nama dulu dikenalnya karena itu. Sekarang mah Mbak Fiona. Ya, alhamdulillah Fiona. Nah, mungkin Mbak Fiona banyak sedikitnya mau bertanya nih, sedikit kepo lah ibaratnya dengan Mbak Fiona. Kan banyak juga tuh dari netizen yang penasaran siapa sih sebenarnya Selendang Kuning atau Mbak Fiona tuh. Gitu kan. Gitu. Nah, awal mulanya kita itu tim Gio ketemu Mbak Fiona itu kalau nggak salah itu waktu itu dia sakit. Waktu Mbak Fiona sakit ya. Iya, ingat banget itu. Itu awal pertama kali. Buka. Mbak Fiona itu buat sahabat-sahabat yang belum tahu awal mulanya tim Gio ketemu Mbak Fiona itu bisa ditonton, linknya ditaruh di deskripsi sahabat. Nah, Mbak Fiona ini pertama tentang yang waktu ini nih, waktu sakitnya Mbak Fiona itu awal mulanya itu langsung mengira non medis atau medis terlebih dahulu? Awalnya waktu itu saya ngiranya medis sih. Medis. Iya. Kenapa bisa awal mulanya bisa ngiranya medis? Karena waktu itu kan lukanya itu masih kecil. Jadi ngiranya itu semacam alergi gitu. Iya. Ya, dari situ. Nah, itu awal mulanya medis. Berarti udah sempat dibawa ke medis juga gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ngundang tim Gio? Berarti ada kecurigaan bahwasannya penyakitnya Mbak Fiona ini non medis gitu. Kok bisa ngundang tim Gio itu tahu dari mana? Kalau boleh tahu. Mungkin ya waktu itu kan itu kan lukanya kecil ya. Lama-lama itu lukanya membesar. Itu udah lama. Menyebar. Iya, lumayan sih. Kurang lebih ya 1 bulan, 1,5 bulan. Udah lumayan lama juga itu ya. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu pada waktu itu, saya itu anehnya selama kurang lebih 3 minggu setelah lukanya menyebar kemana-mana itu di pipi saya maksudnya, itu saya dimimpiin oleh sosok makhluk, dan itu mimpinya berulang selama itu kurang lebih 3 minggu. Mimpi aneh gitu ya Mas Muafak? Kan nggak masuk akal ya, gitu kan. Kalau non medis rata-rata mimpinya seperti itu sama. Mimpi buruk berarti. Makin buruk. Maka dari itu terus juga saya ngerasanya kalau saya itu sering ngelamun. Sewaktu ngelamun juga kadang sosok yang ada di mimpi saya itu seliweran. Saya cerita sama orang tua saya, tapi awalnya mereka nggak percaya. Tapi pernah nggak ada tapi kan gini, setiap penyakit itu kan kalau non medis itu kan rata-rata loh ya yang sudah kita alami itu pasti ada yang membuat. Pasti Mbak Fiona ini ada nggak dicurigain waktu itu? Curigaan ya? Waktu itu ada sih sebenarnya. Cuman saya bukan mau seuzon ya. Cuman ini kecurigaan paling mendekati lah. Curigaan paling mendekati waktu itu adalah seseorang yang saya kenal. Nah, seseorang ini adalah mantan saya. Iya, mantan saya waktu itu. Karena ceritanya itu dulu saya itu dijodohin sama kedua orang tua saya. Jadi flashback ini sahabat. Jadi banyak. Iya, saya dijodohin. Tapi saya tuh nggak suka sama orangnya karena baru kenal belum ada 1 bulan dia tuh udah minta saya, udah ngelamar saya gitu loh. Tapi saya tuh nggak mau, saya tolak mentah-mentah.
Ya, siapa yang mau nikah sama orang yang gak dicintain kan? Iya betul. Nah, orang tua saya ini mendesak terus untuk udahlah nak, ini loh kamu nikah aja sama sosok pria ini, dia itu udah mapan, dia ya pasti bakal bisa bahagiain kamu, bahkan saya yang menjalani, bukan orang tua saya. Iya. Ya dari situ saya tolak mentah-mentah dianya, dia pasti sakit hati lah. Nah, alasan Mbak Fiona ini nolak itu kenapa? Mungkin karena belum terlalu tahu karakter dia atau gimana? Karena waktu itu saya tolak waktu itu alasannya yang pertama, jelas saya itu nggak kenal deket lebih dalam tentang dia. Lalu yang kedua, saya pernah sih waktu itu diajak jalan sama si cowok ini, mantan saya ini. Tapi ya saya berusaha buat menghargai, ya saya mengiyakan, saya ikut. Istilahnya kalau zaman sekarang apa ya, ngedit Oh iya. ya, ngedit sama dia. Udah 2 kali sih saya ngedit sama dia. Tapi ini jujur saya ngerasa nggak ada ikatan batin sama sekali sama dia. Nggak ada ikatan batin, dan ya namanya cinta juga nggak bisa dipaksakan ya. Iya betul. Itu sih alasannya. Oh, berarti timbul kecurigaan itu dari laki-laki tersebut ya? Benar. Ini Mas Muafak kayak ini loh, peribahasanya itu cinta ditolak dukun bertindak ini. Ada peribahasa seperti itu. Aduh cinta. Nah mungkin singkat cerita Mbak Fiona, kan tim Gio berusaha menyembuhkan Mbak Fiona, dan di situ alhamdulillah penyakitnya diangkat sama Allah. Dan kemudian tanpa kita sangka, tanpa kita duga, ini ternyata Mbak Fiona ini berbalik arah. Nah itu yang selama ini malah jadi ya karakternya malah jadi jahat gitu, ibaratnya bahasa kasarnya. Iya. Padahal kalau kayak gini tuh kalem loh. Itu kenapa kok bisa berbalik arah? Nah itu bisa dijelaskan itu Mbak Fiona. Pada waktu itu saya mikirnya itu gini, saya jadi orang baik aja masih dijahatin. Ya kenapa nggak sekalian aja saya jadi orang jahat? Dari situlah benih-benih kebencian ini makin bertambah, terutama sama laki-laki. Seperti itu. Jadi Iya. awal kenapa jadi berbalik arah seperti itu ya? Mungkin terbawa emosi, suasana Ya, gitu. namanya masih muda Pasti. mas. Betul. Tapi ini mungkin buat sahabat-sahabat jangan sampai ada pemikiran seperti itu lagi ya. Buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, contoh aja seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika ada orang jahat melempari dengan kotoran, dengan batu, itu dibalas dengan kebaikan sama Nabi Muhammad. Bahkan ada tuh ceritanya, Nabi Muhammad itu dilempari batu, tapi Nabi Muhammad itu balasnya apa? Itu orang yang lempar batu itu dikasih mangga sama Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ada orang jahat, jangan kita balikin jahat, tapi balikanlah dengan kebaikan seperti itu. Dan insya Allah dengan kita membalas dengan kebaikan, orang jahat tersebut jadi luluh hatinya dan menjadi baik, insya Allah gitu kan. Soalnya dia pasti berpikir gini, kok saya jahatin dia, kok dia malah baikin saya ya. Itu jadi nanti capek sendiri dia. Ya, karena Capek sendiri apa karena di dunia ini jahat. hanya ada dua, antara baik dan jahat. Nah itu. Dia ada baik, jahat, siang, malam, Nah. laki-laki, perempuan, mati, hidup, surga, neraka, Nah, semuanya itu dua itu berdampingan. Udah hukum alam ya. Jadi memang tergantung kita lah gitu. Mungkin itu Mbak Fiona dulu masih ibaratkan itu, mungkin Mbak Fiona itu nggak ada teman itu apa, curhat, akhirnya dia udah meluap di sini, mungkin apa ya, menuruti egonya, emosionalnya juga. Menurut ya emosi waktu itu. Tapi mungkin itu udah masa lalu lah. Iya. Jadiin pelajaran aja dan sampai terulang kembali. Iya. Nah, aku masih penasaran ini, Mbak Fiona ini kan berbalik arah itu menjadi bahasa kasarnya jahat. Kok nama Mbak Fiona ini diubah gitu? Jadi kalau nggak salah siapa? Selendang kuning. Selendang kuning yang tadinya kita Kenalnya Mbak Fiona jadi selendang kuning. Ini termasuk
dari penyamaran identitas atau gimana ini sebenarnya? Kok nama diubah gitu? Jadi itu ada sejarahnya, ada ceritanya sendiri itu. Ceritanya itu kan saya kan lagi dendam banget kan, dendam banget. Maka dari itu saya udah memutuskan untuk jadi orang jahat. Saya cari-cari tuh info gimana pun caranya untuk mencari seorang dukun untuk dijadikan guru. Untuk jadikan guru. Waktu itu saya ketemunya sama Ki Semprong. Gak perlu lah ya saya cerita gimana caranya untuk dapetin, nanti ditiru, nggak boleh itu. Iya betul. Itu singkat cerita udah nemu seorang guru dukun ini. Nah dari situ saya berguru sama dia kan. Saya berguru sama dia. Nah sewaktu itu saya tuh dikasih sama Ki Semprong. Jadi ini selendangnya itu aslinya dari Semprong. Tapi kan ada waktu dimana saya membalikan keadaan, yang dimana si Semprong ini saya jadikan seorang prajurit. Harusnya kan saya jadi muridnya. Tapi waktu itu saya ngerasa udah kuat, melebihi kekuatannya dari Semprong. Langsung pada saat itu juga saya memutuskan untuk memberontak kepada si Semprong ini. Jadinya Semprong waktu itu jadi prajurit saya. Dan dari situ dia juga udah gak pernah, atau bahkan dia untuk nyoba sekalipun sedikit pun nyoba untuk menyentuh selendang ini, dia gak pernah, karena dia takut. Dia mungkin ya. Bahasa sekarang. Iya. Mungkin Mas Mufak ada yang mau ditanyakan nih ke Mbak Fiona nih. Boleh. Yang saya tanyakan ini ya. Kalau tanyakan banyak ini. Mbak Fiona. Tapi di saat itu Mbak Fiona ini merasa puas nggak sih dengan semua itu? Puas dengan semua itu, jelas. Pada waktu itu saya puas karena saya sudah memiliki kekuatan yang lebih besar dari guru saya. Tapi yang namanya manusia waktu itu masih labil lah. Iya, masih labil, masih dipenuhi oleh iblis, setan. Jadi merasanya masih kurang terus, nggak pernah puas gitu. Oh iya, dan satu lagi saya mau tanyain, ini yang saya bikin aneh banget. Kenapa? Kok bisa waktu itu sama Ki Semprong, Mbak Fiona, kok bisa ketemu kencana ungu itu? Nah itu dia tuh. Iya kan, ini kan saya juga bingung. Kita udah lama ngeberantasin kencana ungu, dan gak lama di pertengahan beberapa hari kemudian kita dari berantas si kencana ungu muncul lah. Lah itu kok bisa pas gitu? Kita sempat kaget juga. Iya makanya itu loh. Kok bisa? Waduh, ini perasaan kita udah nggak cari-cari masalah lain. Aku kok tiba-tiba sama si Ki Semprong udah datang bareng-bareng ke kencana ungu lagi. Iya. Itu kita. Jadi itu begini. Saya sama Semprong istilahnya waktu itu kan satu paket lah ya, dimana ada Semprong selalu ada selendang kuning atau Fiona. Nah kebetulan si Semprong ini ternyata itu satu komplotan. Dia tuh apa ya? Satu padepokan gitu? Iya padepokan. Satu padepokan sama seseorang yang ternyata itu adalah kencana ungu. Berarti dia udah sama Mak Emprot juga waktu di situ? Iya. Iya. Nah saya itu kan cari-cari tahu, kok kayaknya itu Ki Semprong sama kencana ungu ini kok kayaknya ada suatu hubungan ya. Saya cari tahu, ternyata semakin kesini waktu itu mereka makin dekat. Dan ternyata ketemu satu kunci kenapa waktu itu tiba-tiba saya sama Semprong datang. Kencana ungu, Ki Semprong sama selendang kuning sama Mak Emprot juga. Musuhnya itu ternyata sama, musuh bebuyutannya, yaitu Gus Idris. Iya.
berarti masih satu perguruan ya dalam arti. Iya. Berarti berempat ini dulu itu satu perguruan. Jadi dipertemukan dengan tidak sengaja dan Tidak pada akhirnya sengaja. dipertemuannya dengan musuh yang sama. Malah kebetulan sekali kan. Iya, makanya tuh. Betul. Nah tapi Mbak Fiona ini aku mau nanya nih, dari awal ketemu sama si Kencana Ungu itu sempet ngiranya dia itu 100% perempuan atau gimana gitu? Itu kan ternyata Kencana Ungu tuh ibarat kalau kata bahasanya Mbak Tompel itu apa? Kepiting. Dua alam. Dua alam. Ya karena apa ya, ini gini, seumur hidup saya itu sudah ikut guru saya udah berapa puluh tahun, baru kali ini juga nemu yang seperti itu. Apalagi Mbak Fiona yang berat dulu satu perguruan loh ya. Iya. Apa gimana rasanya gitu? Ya waktu itu dia lumayan meyakinkan ya, kalau saya bilang bukan 100% sih, tapi mungkin 80% lah perempuan. 80% sih. Iya, 80% perempuan. Dan saya juga kayak rasa ini kok nggak jelas banget sih, tapi saya akuin waktu itu kekuatannya luar biasa. Memang. Iya. Tapi kan yang waktu agak yang itu kan pernah sempat ngeluarin apa suara cowoknya itu. Iya. Garang ternyata itu. Iya, kalau lagi marah ya keluar itu sisi naluri cowoknya itu keluar gitu ya. Iya. Aduh. Nah mungkin kita lebih singkat lagi, lebih padat lagi. Singkat cerita kita berhasil lah melawan Kencana Ungu pada malam itu. Nah tetapi keesokan harinya atau beberapa hari kemudiannya itu saat kita lagi mau ngeberantas kemusikan lagi. Terus kalau nggak salah itu pas ini ya Mafaka yang pas guru kita digantung itu ya. Itu waktu saya juga kayak ikut itu. Pas guru kita digantung dan tiba-tiba itu Umi itu nyusul kita. Dan sedikit ada cekcok lah antara pihak tim Gio dan juga ininya Kuning waktu itu ya, antek-anteknya. Ada cekcok, nggak lama kemudian itu kalau nggak salah itu aku ngelihat Mbak Fiona ini sedikit pusing di situ, linglung lah ibaratnya, linglung antara mau ikut ke siapa sih di situ. Aku ngelihatnya itu Mbak Fiona ini udah mulai pikirannya tuh kayak kesini apa kesini gitu kan. Dan itu pun aku kan nggak ikut dan aku sempat melihat, ya agak sedikit kaget ya. Nah, habis dia ngisep darah saya itu, kok dia bisa berubah itu, saya juga kaget. Iya yuk, ya kan? Nah itu jadi pertanyaan saya sekarang ini, kenapa kok tiba-tiba Mbak Fiona punya pemikiran langsung berubah untuk tobat 180 derajat? Pas di tangan 180 derajat ya. Pas di tangan Umi lagi ya. Nah itu tuh apa tuh alasannya? Walaupun saya waktu itu agak sedikit terendam sih ya. Itu waktu situ, tapi sekarang iyalah, mau agak dendam gimana, orang darahnya kan saya udah isap gitu lah darahnya. Saya sampai punya dendam sama gini. Lihat saja saya sampai ketemu Selendang Kuning, gak akan pulang sebelum dia. Nah ini ada. Iya kan, beda mat. Sekarang kan dia udah berubah 180 derajat. Iya, itu masa lalu lah ya. Awal menjadi Selendang Kuning, sekarang menjadi Fiona. Gitu. Nah itu kenapa tuh alasan untuk tobat? Alasannya waktu itu kan Umi datang tuh ya, datang. Umi itu menghalangi saya. Waktu itu saya juga mau ngehajar si tim Kapalang juga kan, waktu itu. Nah, sewaktu saya cekcok sama Umi itu menyebutkan kata keluarga, terus juga pada waktu itu hati nurani saya sebagai perempuan itu dipertanyakan. Kan gini, walaupun saya tuh benci sama laki-laki, tapi Umi berhasil menyadarkan saya kalau di hati kecil saya itu sebenarnya masih ada nurani seorang perempuan, walaupun sedikit tapi ada. Ya maka dari itu saya bingung banget. Ini saya sudah ketemu sama Gusnya waktu itu, waktu digantung kan, tinggal dikit lagi tuh udah sebenarnya udah bisa menang itu untuk yang si Kencana Ungunya. Cuman kan saya berbalik
arah saya balikin semuanya, yaitu gara-gara perjuangannya Umi. Saya lihat perjuangannya Umi itu luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi saya memberanikan diri untuk memutuskan membela atau menyelamatkan si Gusnya sama Mbah Tompel waktu itu. Di situlah mulanya Itulah. Fiona itu tobat. Ingat buat kalian di sana, orang jahat tidak akan selalu menjadi jahat. Betul. Itu karena sekeras-kerasnya batu, dia kalau ditetesin air itu pasti akan berlubang. Ya seperti hati nurani itu. Karena kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Kata guru kita seperti itu. Nah, karena Allah itu maha membolak-balikan hati. Siapa tahu dengan kita terus berusaha menasihati si yang katakannya ini ya, Mbak Fiona sampai saat ini sekarang lihat kita kayak seakan-akan nggak percaya dia tobat ya, tapi kita nggak tahu ya ternyata dia alhamdulillah. Ya, gitu. alhamdulillah sekali. Jadi dapat pelajaran dari Meskipun dulunya saya dikenal suka hisap darah santri dan yang lainnya, tapi ya alhamdulillah. Nah, itu masih bersyukurlah kalau ada masih ada orang-orang yang mengingatkan buat kebaikan. Selagi masih di dunia, selagi masih hidup gitu kan. Nggak hanya misalnya yang contoh kecilnya aja lah, diingatkan tentang sholawat, tentang sholat, tentang baca Quran, tentang sedekah. Itu sungguh beruntung. diingatkan tentang hal-hal yang baik itu beruntung, apalagi keburukan yang lumayan besar diingatkan untuk bertobat itu bukan lumayan lagi itu nikmat yang besar banget gitu kan. Jadi kalian kalau melihat orang yang jahat di depan mata kalian, jangan kau hindari, jangan kau jauhi, tapi dekatilah dan rangkullah. Bukan merangkul gini loh ya, nanti takutnya salah paham ya, persepsi dirangkul gini, bukan. Dalam arti rangkul itu kita nasehatin, walaupun dia lebih tua, kalau kita memang udah mengerti apa yang dilakukan salah, setidaknya kita menasehati. Itu karena menasehati itu ya walaupun sih katakanlah saya ini masih kecil dan Mas Samad itu ya agak gimana, tapi kelontarkanlah daripada nanti kalian akan dosa dipertanggungjawabkan itu. Intinya sahabat, doakan terus Mbak Fiona ini semoga istiqomah ya. Amin. dalam kebaikan, dalam bertobatnya. Intinya juga perbarui terus taubat kalian semua, termasuk saya, termasuk semuanya lah intinya. Perbarui terus taubat kita gitu. Nah mungkin ada lagi nih sedikit tambahan nih Mbak Fiona. Iya. Itu kalau nggak salah itu setelah Mbak Fiona alhamdulillah diberi daya untuk tobat. Iya, alhamdulillah. Nggak lama kita kan masih ingin ngeberantas si bencana ungu. Itu dan pertama kali itu Mbak Fiona ikut di tim kita kan. Iya. Nah tetapi nih mungkin banyak juga netizen yang bertanya-tanya nih, Ustadz Suling atau Kang Jalil ya, ini yang lagi ramai diomongkan oleh netizen. Nah perasaan Mbak Fiona ini ibarat katalah bahasa kasarnya itu didekatin oleh Ustadz Suling itu gimana ya, kayak kemarin tuh sempat digombal-gombalin gitu kan. Kita lagi iya gitu. Kita mau Ustadz Suling itu Perasaannya ya biasa aja sih. Biasa aja sih, karena kan saya masih butuh proses sih. Ya masih proses. Dan itu karena itu sudah membekas sekali lukanya. Dan saya juga sudah bilang ke Gus, saya juga berjanji kalau udah nggak dendam lagi, udah nggak benci lagi sama laki-laki, mulai berani untuk membuka hati untuk cowok atau laki-laki. Tapi untuk saat ini saya masih pengen fokus. Berarti belum, Istiqomah katakanlah itu sih. tanda kutip belum membuka hati. Belum. Kasarannya gitu. Iya kasarnya. Tapi nanti kedepannya Mbak Fiona pasti ya, apakah mempunyai masa depan dalam nanti kedepannya untuk menikah gitu? Pastilah kalau menikah mah. Ya takutnya dia terus menutup hati gitu. Ya kita lihat aja nanti ya. Oh. Namanya jodoh kan gak ada yang tahu gitu. Iya. Jodoh itu tidak ada yang tahu. Jodoh, umur,
rezeki itu nggak ada yang tahu. Mati pun tidak ada yang tahu. Gitu. Betul. Nah, Mbak Fiona nih, kan sempat didekatin oleh Ustadz Suling atau Kang Jalil. Iya. Nah, waktu itu Mbak Fiona itu sempat ingin ditarik kembali oleh timnya Kencana Ungu. Ibaratnya komplotannya Kencana Ungu lah. Sempat ingin direbut lagi kan. Iya. Tetapi di situ Ustadz Suling itu rela mengorbankan diri dia itu untuk ditukarkan. Jadi dia yang ditahan lah ibaratnya oleh komplotan Kencana Ungu. Dan Mbak Fiona alhamdulillah dibebaskan. Nah, ini perasaan Mbak Fiona itu gimana itu pasti itu pengorbanannya Kang Jalil itu? Saya sangat menghargai untuk pengorbanan Ustadz Suling, tapi untuk perasaan soal yang satu ini udah lain lagi. Butuh adaptasi lah istilahnya. Menghargai tapi masalah perasaan belum ada jawaban. Tapi masya Allah itu Ustadz Suling itu dia itu ya ibarat kata mah dia nggak mentingin apa sih ya, ibarat kata dia udah pasrah lah sama Allah, ibarat katanya seperti itu. Mau aku mati di situ pun ya sebenarnya nggak hanya ngebela Mbak Fiona, sebenarnya tujuan utamanya bukan itu mungkin, tapi mungkin salah satu ada juga kan. Iya, salah satu. Terus pertama juga mungkin karena ingin ya gimana ya, ingin menyelamatkan guru kita, membela guru. Bahkan kita pun seperti itu. Ya, gitu-gitu kita juga sebenarnya berutang budi sekali sama beliau. Betul. Mungkin ada tambahan nih dari Mas Mafak? Kayaknya sih udah ya. Cukup ya. Atau ada Mbak Fiona yang ingin disampaikan oleh sahabat-sahabat GIF? Oh iya. Jadi ini untuk teman-teman, kalau misalnya ada orang yang mau taubat atau ke jalan yang benar, jangan diolok-olok, tuntun pelan-pelan. Mungkin pasti ada proses untuk dia menyangkal atau susah dibilangin kayak gitu, tapi jangan putus asa, jangan dibales kayak yang Rahmat bilang tadi, jangan dibalas pakai kejahatan. Dihalusin aja, dibujuk secara pelan-pelan, dia juga pasti bakalan lunak hatinya. Dan itu juga aja sih kayaknya. Saya menambah ini Mas ya. Saya simpulkan dari Mbak Fiona tadi, ada yang dia ceritakan tentang masalah saya baik dijahatin, sekalian saya jadi jahat gitu. Nah, jadi kesimpulannya gini, saya mau menambahkan bagi teman-teman di sana, sahabat-sahabat di sana, itu semua udah ujian ya. Setiap manusia pasti mempunyai ujian, tapi setingkat masing-masing. Dalam arti Allah tidak akan menguji hambanya dengan kebatasan kemampuannya, ya kan? Di luar gitu. batas kemampuannya. Jadi berarti Allah itu sayang kepada kalian. Dengan diuji seperti itu berarti Allah kangen dengan kalian. Itu. Jangan kalian ya itu tadi Mbak Fiona tuh menyerang masa lalunya ya. Jangan kalian dijahatin, kalian akan menjadi jahat. Jangan. Karena apa? Karena itu semua udah skenario Allah. Kita tidak tahu skenario Allah bagaimana ke depannya. Karena sebaik-baik rencana manusia masih bagus rencana Allah. Betul. Nah, mungkin sahabat ada tambahan juga dari aku. Jika masalah kalian itu sebesar kapal pesiar, yakinlah solusi kalian itu yang dari Allah berikan itu sebesarnya lautan. Seperti itu. Dan satu lagi, kuncinya istiqomah, jangan pernah bosan. Jadikan ibarat kata, sholat, ngaji, jadikan itu kebutuhan kalian. Maksudnya apa kebutuhan? Contoh makan itu kebutuhan kita. Bisa gak kita satu hari gak makan? Jadikan seperti itu, kewajiban itu jadikan kebutuhan kita juga. Seperti itu. Mungkin cukup kali ya? Cukup. Ada tambahan lagi? Udah cukup dari saya. Cukup ya. Nah sahabat, sebelum kita tutup nih, kita selawatan dulu aja lah. Ini lupa ya Pak. Iya, kita sampai saking penasarannya siapa sih sebenarnya selendang kuning. Tapi dari kita tadi sedikit lupa, tapi sekarang udah nggak lupa. Ya mungkin Mas Muafak bisa dipimpin selawatannya. Ya, sebelum kita tutup, mungkin kita tutup dengan sholawat ya. Betul. Ya Habibi ya Muhammad
khairin ya muayyad ya mumajja ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa khari anta misbahu suduri. Nah, satu lagi sahabat. Setiap orang itu bisa nutupin diri dia. Orang itu tahu sebenarnya seperti apa kelakuan dia. Dia bisa nutupin dia pakai jubah, pakai sorban, pakai peci. Perempuan bisa nutupin diri dia pakai jilbab, pakai cadar. Sebenarnya dia tahu sebenarnya dia itu seperti apa kelakuan dia. Makanya ada qasidah tuh Mas Muafak. Qasidah itu ilahi lastulil firdausi akhla ya Allah aku bukanlah ahli surga, karena dia tahu sebenarnya kelakuan dia itu seperti apa. Juga tak mampu menahan siksa neraka. Seperti itu sahabat. Intinya jangan memandang orang dari fisiknya saja. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.